Shalom bagi kita semua. Kita puji Tuhan, kita bisa bertemu pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan dengan judul Yesus sedang memanggilmu. Namun sebelum kita membuka lembaran daripada firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahaminya, agar menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam buat seluruh sahabat-sahabat dari BJ Channel yang akan mendengarkan dan menyimak firman Tuhan pada saat ini. Judul firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah Yesus sedang memanggilmu. Saudaraku sekalian, Yesus punya kebiasaan ketika dia datang ke dunia ini untuk memulai pekerjaan pelayanannya, dia bertemu dengan siapa saja, dia bertemu dengan orang-orang yang sakit, orang yang miskin, bahkan orang yang kaya, juga pemimpin-pemimpin agama dan pemimpin pemerintah. Jadi dengan variasi atau dengan berbagai macam kalangan, berbagai macam sikap, berbagai macam karakter orang, dan status sosial, Tuhan telah bertemu dengan mereka. Dia tidak membeda-bedakan. Dia masuk ke tempat di mana saja, baik di desa maupun di tempat-tempat yang terpencil, karena misi Tuhan adalah untuk melayani setiap orang. Juga, saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus, dia punya misi datang ke dunia ini adalah untuk merobohkan tembok pemisah yang selama ini memisahkan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, orang yang sehat dengan orang yang sakit, pemerintah dengan rakyat biasa. Yesus Kristus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk merobohkan semua ini agar kembali menjadi satu atau setara di hadapan Tuhan. Nah, suatu kali Yesus berjalan melintasi kota Jericho. Ya, jadi ketika Yesus berjalan melintasi kota Jericho, maka sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa Yesus Kristus ingin bertemu siapa saja tanpa membeda-bedakan status sosial. Maka saat ini dia bertemu dengan seseorang yang juga adalah orang yang berpengaruh, orang yang kaya raya, orang yang memiliki jabatan di dalam pemerintahan. Namanya adalah Zakheus. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita akan belajar dari kehidupan Zakheus untuk menyambut panggilan Kristus di dalam kehidupannya. Nah, apakah seorang Zakheus, seorang yang kaya ini, dia punya usaha untuk bertemu dengan Yesus? Sekarang kita akan mempelajarinya dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai nanti ayat yang ke-10. Bagi yang punya Alkitab, mari kita buka bersama-sama. Buku atau Alkitab adalah salah satu-satunya, bukan salah satu-satunya standar iman Kristen, iman kita yang menuntun kita kepada keselamatan. Dan saat ini kita akan belajar tentang Zakheus dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan di sini ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakheus. Jadi ketika Tuhan melintasi kota Jericho, ada yang bernama Zakheus. Saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Zakheus ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ayat 2 bagian seterusnya dilanjutkan, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Jadi ayat yang kedua memberikan kita sebuah informasi yang luar biasa bahwa Zakheus ini adalah
orang yang luar biasa, orang yang memiliki pengaruh, orang yang memiliki jabatan. Dan ayat ini berkata bahwa Zakheus itu jabatannya adalah kepala pemungut cukai. Dan ditambahkan di situ dia juga adalah seorang yang kaya, seorang yang memiliki pengaruh lalu kaya raya. Ini kalau kita melihat dari kehidupan kita sekarang, berarti memang dia betul-betul orang yang sangat dihormati, orang-orang yang seseorang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat, baik di pemerintahan, di agama maupun di adat istiadat atau di kalangan masyarakat biasa pun dia sangat-sangat dihargai orang. Namun saudaraku yang kekasih, Zakheus memiliki sebuah kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai, seorang yang kaya raya, tetapi dia punya kerinduan di dalam hatinya untuk bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Zakheus untuk bertemu dengan Yesus? Alkitab mencatat ada beberapa cara Zakheus untuk bertemu dengan Yesus. Yang pertama adalah ada niat yang kuat di dalam hati. Jadi walaupun dia adalah seorang yang kaya raya, memiliki fasilitas, tetapi ketika bertemu dengan Yesus tanpa ada niat yang betul-betul dalam hati, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi oleh karena dia memiliki niat yang luar biasa dari dalam hatinya yang paling dalam, maka dia mau berusaha bertemu dengan Yesus. Lukas pasal 19 ayat 3a berkata, ia, Zakheus, berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Jadi dia mau melihat Yesus itu dengan sebuah usaha. Ya, jadi kalau kita mau bertemu dengan Kristus, maka perlu usaha. Kita mau dibaharui oleh Kristus, maka perlu usaha dari diri kita sendiri. Perlu ada niat yang dalam, ada niat yang kuat, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mau dapat terwujud. Khususnya bertemu dan diubahkan oleh Yesus Kristus. Itu adalah yang pertama. Namun saudaraku yang kekasih, meskipun dia memiliki niat yang kuat di dalam dirinya, maka kita baca ayat berikutnya. Dia punya tantangan di dalam dirinya. Dia punya tantangan di luar dirinya. Jadi ayat yang ketiga sekaligus juga memberitahukan bahwa Zakheus berusaha, tetapi oleh karena dia berusaha, dia mendapatkan tantangan. Apa tantangannya? Ada dua hal, yaitu orang banyak dan badannya pendek. Ayat ini berkata, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, saudaraku yang kekasih, meskipun ada niat dalam dirinya, ada usaha yang dilakukan oleh Zakheus untuk bertemu dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada hal-hal yang harus dia terobos. Ada. Tantangan yang pertama yang dia hadapi adalah orang banyak. Ya, dia melihat Yesus dari jauh, lalu orang berbondong-bondong untuk bertemu dengan Kristus, maka Zakheus dia tidak bisa bertemu dengan Kristus oleh karena orang banyak yang ada di depannya. Lalu masalah internal atau masalah di dalam dirinya sendiri adalah badannya pendek. Kalau kita mungkin orangnya tinggi, lalu kita walaupun banyak orang di depan kita, tetapi karena kita tinggi, maka kita bisa melihat Yesus, kita bisa melihat apa yang dia lakukannya. Tetapi karena Zakheus badannya pendek, maka dia tidak bisa melihat apa-apa di depannya karena orang banyak. Saudaraku yang kekasih, dari bagian pertama ini kita bisa mempelajari bahwa ketika kita berusaha bertemu dengan Kristus, kita punya ada niat di dalam diri kita, bukan berarti tidak ada tantangan. Ada tantangan, yaitu tantangan eksternal, tantangan di luar dari diri kita. Ya, mungkin ada orang lain yang mengejek kita, ada orang lain yang menganggap remeh kita, ada orang lain yang menghalang-halangi kita untuk datang kepada Tuhan, atau mungkin sekarang datang beribadah dalam gereja.
kita mau berdoa, kita diejek oleh teman kita. Kamu sok suci, kamu sok hebat, kamu sok dekat dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang hal-hal itu menghalangi kita untuk bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Yesus Kristus. Lalu sekarang kalau kita bawa atau kita aplikasikan dalam diri kita sekarang, bahwa kadangkala juga yang menghalangi kita mau datang kepada Kristus adalah masalah di dalam diri kita, kekurangan-kekurangan kita. Mungkin ada kekurangan secara fisik kita, mungkin kita berkata bahwa kita kurang pintar berbicara, kita tidak sanggup untuk berkata-kata, atau mungkin ada bagian fisik kita yang cacat sehingga kita malu oleh karena ada masalah di dalam diri kita, sehingga itu menghalangi kita datang kepada Tuhan. Hal-hal seperti inilah yang harus kita cari solusi supaya kita keluar dari masalah-masalah tersebut. Nah, oleh karena itu, cara Zakheus pertama yang dilakukannya adalah ada niat dalam hati yang kuat. Lalu yang kedua yang dia lakukan adalah dia berlari dan memanjat pohon. Jadi dia tidak hanya berfokus kepada masalah yang dia hadapi, tetapi dia cari solusi yang lain adalah dia berlari dan dia memanjat pohon. Saudaraku yang kekasih, Lukas pasal 19 ayat 4 berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang Zakheus, pemungut cukai dan kaya raya. Dia tidak fokus kepada tantangan yang dia hadapi di awal tadi, tetapi dia cari jalan keluar, dia cari jalan dan dia berlari dan dia memanjat pohon. Saudaraku, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, tidak bisa santai-santai, tidak bisa dengan malas-malasan. Harus ada usaha yang ekstra, yang luar biasa. Dan Zakheus melakukan hal itu, dia tidak hanya menunggu di tempat, dia tidak hanya berjalan perlahan-lahan, tetapi dia berlari sekuat tenaga untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Jadi harus ada usaha yang luar biasa, harus ada usaha di dalam diri kita yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Itulah orang-orang yang rindu bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Kristus. Lalu hal yang kedua yang dia lakukan adalah dia memanjat pohon. Saudaraku yang kekasih, ini yang juga sangat luar biasa. Kenapa saya bilang itu? Karena dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia adalah seorang yang kaya raya. Ya, harusnya dia punya harga diri, harusnya dia dikawal, harusnya dia diantar bertemu dengan Kristus. Sebagai contoh, kalau di Indonesia ada petinggi-petinggi negara, ada menteri-menteri, kalau kita mungkin masukkan ini kepala pemungut cukai karena itu berhubungan dengan uang, mungkin dia sejajar dengan menteri keuangan kalau sekarang ini. Coba kita bayangkan seorang menteri keuangan dia memanjat tembok untuk menonton bola. Kan itu sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak benar, ya. Kenapa? Karena seseorang yang sudah memiliki jabatan biasanya dia ditempatkan di kursi paling depan, di tempat yang nyaman untuk di sebuah acara ataupun dalam sebuah permainan sepak bola, contohnya kalau mereka menghadiri acara tersebut. Tetapi lain hal dengan Zakheus. Zakheus adalah seorang yang memiliki uang banyak, seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi dia melakukan hal-hal di luar dugaan kita. Dia memanjat pohon. Ya, dia bertindak seperti seorang anak kecil yang tidak tahu malu. Tetapi oleh karena usahanya bertemu dengan Yesus, karena yang dia kejar sekarang ini adalah Yesus Kristus, bukan hal-hal dunia, bukan kemewahan dunia yang dia cari sekarang, tetapi Yesus Kristus yang dia cari, maka dia tinggalkan jabatannya, dia tinggalkan pengaruhnya, dia tinggalkan kekayaannya di belakangnya, lalu dia melakukan hal yang luar biasa. Dia bertindak seperti anak kecil, dia memanjat pohon untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, Yesus pernah berkata demikian, jika engkau tidak bertobat seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga.
Yesus mengatakan itu karena memang itu betul. Dan Zakheus dia tidak dia tidak memanjakan, dia punya ego, dia punya jabatan, tetapi dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya hanya demi bertemu dengan Yesus Kristus. Cara yang kedua, Yesus memanggil Zakheus. Jadi ketika Zakheus telah melakukan beberapa cara bertemu dengan Yesus Kristus, maka Yesus merespon apa yang telah dilakukan oleh Zakheus. Maka sekarang Yesus Kristus memanggil Zakheus. Lukas pasal 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas pohon tadi yang dipanjat oleh Zakheus dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Saudaraku yang kekasih, ini luar biasa. Yesus memanggil nama Zakheus dengan benar dan tepat. Ya, Yesus memanggil nama Zakheus dengan benar dan tepat. Kenapa? Mari kita lompat sejenak. Di ayat yang ke-7, dan ini adalah cara dunia memanggil Zakheus. Cara Yesus tadi memanggil Zakheus adalah dengan namanya benar dan tepat. Tetapi cara dunia memanggil Zakheus, mari kita lihat Lukas pasal 19 ayat yang ke-7 berkata, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Siapa namanya? Apakah Zakheus mereka sebutkan? Bukan, saudara-saudara. Mereka menyebut adalah orang berdosa. Tetapi ketika Zakheus memanjat pohon, lalu Yesus datang ke situ dan sampai ke situ dan dia melihat ke atas dan dia memanggil Zakheus dengan lemah lembut, dengan benar. Dia berkata, Zakheus, segeralah turun. Saudaraku yang kekasih, apakah Anda tahu apa arti nama Zakheus? Arti nama Zakheus itu adalah holy atau pure, ya, kudus atau suci atau murni. Itulah arti yang sesungguhnya daripada Zakheus. Tetapi ayat yang ke-7, seluruh masyarakat, orang-orang pada saat itu memanggil nama Zakheus itu adalah orang berdosa. Jadi ketika mereka melihat dari jauh Zakheus, maka mereka, itu sudah datang orang berdosa. Kenapa, saudara? Karena Zakheus ini adalah bagian daripada pemungut cukai, bahkan dia adalah kepala pemungut cukai. Nah, dalam sejarah Alkitab, para pemungut cukai ini sering sekali dianggap sebagai orang berdosa. Kenapa? Karena mereka memeras orang pada saat itu, khususnya bangsa Israel. Nah, para pemungut cukai ini, mereka bekerja untuk negara Roma. Tetapi yang mereka pungut pajak atau mereka pungut cukai adalah bangsa Israel. Nah, masalahnya adalah para pemungut cukai ini mereka mengambil untung di luar yang harusnya mereka terima. Contohnya, harusnya mereka tagih Rp1.000, tetapi mungkin mereka mengambil atau memeras masyarakat sehingga mereka mengambil uang itu mungkin 1.500 atau 2.000 rupiah. Tetapi yang 1.000 mereka tetap setor ke negara Roma, tetapi yang 500 atau 1.000 lagi mereka kantongi sendiri, mereka makan sendiri untuk memperkaya diri mereka. Sehingga masyarakat pada saat itu mereka membenci yang namanya pemungut cukai. Dan setiap kali mereka bertemu dengan Zakheus, di pikiran mereka, di dalam hati mereka, dan yang terucap di mulut mereka, itu adalah orang berdosa. Mereka tidak menyebut lagi namanya dengan benar. Saya kurang tahu berapa tahun ini terjadi dalam kehidupan Zakheus, berapa kali disebut sebagai orang berdosa, tetapi yang jelas ini adalah masalah yang besar di dalam kehidupan mereka, khususnya para pemungut cukai pada saat itu. Tetapi kita kembali ke ayat 5, saudara-saudaraku yang kekasih. Yesus itu adalah pembawa damai. Yesus itu adalah pembaharu. Yesus itu adalah menemani, menolong, memberkati, bahkan memulihkan orang-orang berdosa menjadi suci kembali.
Ketika dia bertemu dengan sang orang berdosa itu yang disebut-sebut oleh masyarakat, maka dia memandang kepada Zakheus dan dia menyebut namanya Zakheus, yang kudus, yang suci, yang murni. Segeralah turun. Sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Saudaraku, luar biasa betapa senangnya Zakheus oleh karena bertahun-tahun atau baru kali itu ada seseorang yang memanggil namanya dengan benar. Sehingga dia merasa ada sesuatu yang menyembuhkan di dalam pikirannya. Ada sesuatu yang menolong dia untuk bersemangat kembali. Karena namanya telah dipanggil seperti semula. Saudaraku yang kekasih, saya kurang tahu apakah kita memiliki posisi seperti Zakheus. Tapi kadangkala hidup kita ini harus kita koreksi. Apakah saya sudah disebutkan nama saya seperti yang seharusnya? Kadangkala kita atau orang tua memberikan nama kepada kita dengan baik, dengan makna yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan penuh harapan. Tetapi kadangkala ketika kita sudah dewasa, kita melakukan kesalahan-kesalahan. Kita melakukan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat kadangkala tidak memanggil lagi nama kita dengan baik. Tetapi mungkin disebut kita adalah orang yang nakal. Mungkin disebut kita adalah orang yang jahat. Mungkin disebut kita adalah orang berdosa dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bertindak seperti Zakheus sekarang ini, kita mau datang kepada Tuhan, seberapa buruk pun masa lalu kita, seburuk apapun pandangan masyarakat kepada diri kita di waktu yang berlalu. Tapi ketika kita datang kepada Kristus, berusaha untuk bertemu dengan Tuhan, untuk diubahkan oleh Kristus, maka Yesus sedang memanggil namamu saat ini juga. Dia memanggil namamu dengan benar, dan dia memanggil namamu dengan lemah lembut oleh belas kasihan. Amin, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Lalu, sehingga ayat yang ke-7 nanti tidak akan lagi terjadi dalam hidup kita kalau kita berusaha dan datang kepada Kristus yang sedang menunggu kita setiap saat untuk diubahkan. Lalu, bagian yang ketiga, ketika Yesus memanggil Zakheus, maka Zakheus merespon dengan luar biasa. Dia merespon panggilan Kristus ketika Yesus berkata, turunlah Zakheus, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Maka Lukas pasal 19 ayat yang ke-6 berkata, setelah Yesus memanggil Zakheus dengan lemah lembut dan benar, maka Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Zakheus. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian, Bapak Ibu, kalau Yesus sudah memanggil kita, kalau Yesus sudah memberikan jalan keluar bagi kita, ingin memperbaharui hidup kita, ingin melawat kita, jangan kita menunda waktu. Ya, jangan kita berkata esok hari, jangan kita berkata 1 minggu lagi, jangan kita berkata 1 tahun lagi. Kalau engkau mendengar suaranya, langsung respon. Berikan hidupmu diubahkan oleh Kristus. Terimalah dia saat itu juga dan dengan penuh sukacita. Jadi ketika kita menerima Kristus bukan dengan paksaan, jangan dengan berat hati, tetapi harus dengan sukacita. Dan memang setiap orang yang mau bertemu dengan Kristus, setiap orang yang diperbaharui Kristus, harusnya dia bersukacita di dalam kehidupannya. Kita umat-umat Tuhan, harusnya ada sukacita di dalam hati kita. Harusnya ada kebahagiaan di dalam hati kita. Karena Yesus berkata, aku mau menumpang di rumahmu. Ini adalah sebuah pernyataan yang tidak pernah didengarkan oleh seorang Zakheus. Mungkin juga firman Tuhan saat ini adalah sebuah pernyataan yang mengubahkan hidup kita, bahwa Yesus sedang memanggil engkau dan dia mau menumpang di rumahmu, dia mau mengubah hidupmu, dia mau memperbaharui kehidupanmu. Amin. Amin. Kita lanjutkan bagian yang ketiga.
ketika mereka sudah sampai di rumah Zakheus, saudaraku yang kekasih, saya baca ulang ayat yang ke-7 tadi. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi saudaraku yang kekasih, tantangan demi tantangan dihadapi oleh Zakheus. Ada masalah eksternal tadi, ada masalah internal di dalam dirinya sendiri. Sekarang dia sudah bersama dengan Kristus dalam rumahnya, tetapi tetap ada tantangan yang dia hadapi. Saudaraku yang kekasih, bukan berarti ketika kita sudah menerima Kristus, kita sudah masuk ke dalam gereja yang benar, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada penganiayaan atau ejekan daripada orang lain. Selalu ada. Kenapa? Zakheus dia sudah berjalan bersama Kristus. Dia sudah bersama dengan dia dalam satu rumah. Tetapi orang lain ada saja yang benci dengan dia. Ada saja yang berkata bahwa dia adalah seorang berdosa. Dia tidak layak bertemu dengan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus juga tidak layak bertemu dengan Zakheus. Kadangkala kalau kita mendengar hal ini, bisa saja iman kita menjadi menurun. Mungkin Zakheus kalau dia mendengarkan, dia memasukkan dalam hatinya apa kata orang saat itu. Mungkin saja dia berkata kepada Yesus, sudahlah Yesus, pergi saja dari rumahku, nggak usahlah datang ke rumahku. Tetapi dia menjawab, dia meresponnya dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia tadi sudah menyambut Kristus dengan sukacita. Jadi sekali kita menyambut Kristus dengan sukacita, mari kita bersukacita di dalam sambutan kita itu sampai dia datang kedua kali. Itu adalah menjadi prinsip bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Saya lanjutkan ayat ini. Dikatakan bahwa tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Jadi ketika dia mendengarkan bahwa orang lain bersungut-sungut dan menyebut dirinya adalah seorang yang berdosa, tetapi dia tidak merespon orang lain. Dia tidak peduli terhadap perkataan orang lain. Jangan kita terlalu sibuk mengurusi kata-kata orang lain yang benci terhadap diri kita. Mari kita fokus kepada Kristus yang telah berjalan bersama dengan kita, yang telah bersama dengan kita, yang telah menumpang di rumah kita, yang mau memperbaharui hidup kita. Zakheus dia berfokus kepada Tuhan yang memperbaharui hidupnya, dan dia hanya berkomunikasi kepada Tuhan, bukan kepada orang banyak yang sedang mengejek atau bersungut-sungut. Apa yang dia lakukan? Tetapi Zakheus berdiri. Dia mau berdiri oleh karena Kristus. Sekarang dia berdiri bukan karena dia melakukan dosa, tetapi dia berdiri oleh karena Kristus, dan dia melakukan sebuah pertobatan yang luar biasa. Apa pertobatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Zakheus, saudara-saudaraku? Dia berkata demikian. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita perhatikan ada 2 hal yang dilakukan oleh Zakheus. Dan mari kita lakukan hal ini. Jika kita mungkin dalam posisi Zakheus sekarang ini. Dia berkata kepada Yesus Kristus, Tuhan, setengah dari yang aku miliki sekarang akan kuberikan, akan kusedekahkan, akan kuberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang miskin. Pertanyaannya adalah, kalau dia memberikan setengah harta miliknya kepada orang yang miskin, maka masih ada yang setengah lagi tinggal di rumahnya, tinggal bersama dengan dia. Pertanyaannya adalah, apakah yang setengah ini sumbernya adalah dari hasil yang baik, dari usahanya yang baik, atau dari hasil tipu-tipu selama ini? Dan ternyata Zakheus sendiri dia menjawab itu, bahwa ada lagi harta yang tinggal di dalam rumahnya, tinggal dengan dirinya, yaitu setengah lagi. Maka dia berkata bahwa sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Itu artinya dari mana dia ambil 4 kali lipat itu untuk mengembalikan ya apa yang sudah dia peras selama ini, apa yang sudah dia curi, apa atau sesuatu yang dia ambil? Dari setengah hartanya tadi. Setengah untuk orang miskin, lalu dari setengahnya itu jika ada yang sudah dia tipu selama ini,
maka dia kembalikan kepada orang itu 4 kali lipat. Apa maksudnya, saudaraku yang kekasih? Ketika dia berdiri di hadapan Tuhan, dia menunjukkan pertobatan yang seutuhnya. Dia tidak mau lengket dengan dosa, dan dia tidak mau lengket dengan hasil dosa yang dia lakukan selama ini. Saudaraku, mungkin ada yang bertobat. Mungkin selama ini dia korupsi. Ya, dia korupsi, lalu dia membangun rumahnya, dia membeli mobil banyak, tetapi sekarang tiba waktunya dia berkata kepada pendeta, dia berkata kepada gereja, tua-tua jemaat, atau dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya mau bertobat, saya tidak mau korupsi lagi, saya tidak mau mencuri lagi. Oke, sampai di situ itu luar biasa. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hasil daripada korupsi selama ini dia kembalikan? Kalau dia tidak kembalikan, maka dia masih lengket dengan hasil dosa. Dia hanya berhenti korupsi, tetapi dia masih menikmati hasil korupsi. Itu bukanlah pertobatan yang sejati. Zakheus melakukan pertobatan yang sejati, yang luar biasa. Dia berhenti untuk menipu orang, dia berhenti untuk melakukan kejahatan, tetapi hasil kejahatan yang selama ini dia kembalikan. Itu baru luar biasa. Sehingga perjumpaannya dengan Tuhan betul-betul sukacita, betul-betul perubahan yang luar biasa. Sehingga ayat yang ke-7 tadi itu tidak berlaku lagi dalam hidupnya. Apapun kata orang, perubahan yang penting di dalam diri kita itu yang bisa dilihat orang. Kalau kita sudah berubah, orang lain tidak akan lagi mengejek kita, tidak akan lagi berkata buruk kepada kita. Kita sendiri yang akan membuktikan kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, ketika Zakheus sudah melakukan sebuah komitmen yang luar biasa, pertobatan yang seutuhnya, maka Yesus menyampaikan berkat keselamatan. Apa berkat keselamatan yang disampaikan oleh Yesus? Ayat yang ke-9 berkata, mari kita buka Alkitab dan kita baca bersama-sama Lukas pasal 19 ayat yang ke-9. Kata Zakheus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus tadi berkata, Zakheus, turunlah, sebab aku menumpang di rumah. Hari itu juga, saat itu juga Zakheus merespon dan menerima Yesus dengan sukacita. Oleh sebab itu, saat ini juga, bagian yang keempat ini, Yesus mengucapkan berkat keselamatan kepada Yesus Kristus. Kapan dia ucapkan berkat keselamatan? Besoknya, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi? Tidak, saudaraku. Tetapi hari itu juga, ya, hari ini kata Yesus, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Pertanyaannya adalah, kenapa dia tidak berkata telah terjadi keselamatan kepada Zakheus? Tetapi kenapa dia berkata kepada rumah ini? Ketika ada seseorang yang tulus datang kepada Tuhan dan menerima berkat kepada Tuhan, ingatlah saudaraku, bahwa berkat itu sesungguhnya bukan hanya untuk kita, tetapi untuk seisi rumah kita. Rumah kita akan diberkati ketika kita bertobat di hadapan Tuhan. Rumah kita akan diberkati ketika kita datang kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Yesus berkata bahwa berkat itu tidak ditunda. Hari ini, saat ini, Yesus memberikan berkat kepada kita, asalkan kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Lalu dia melanjutkan, karena orang ini pun anak Abraham. Yesus menyampaikan sebuah berkat yang luar biasa kepada Abraham, berkata bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa diberkati. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, kita menjadi umat yang setia, maka kita bagian dari bangsa yang diberkati itu. Kita adalah seseorang yang diberkati itu. Kita adalah anak atau cucu daripada Abraham yang telah menerima janji keselamatan dan berkat daripada Tuhan Kristus. Lalu dia lanjutkan, saudaraku yang kekasih, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu adalah ayat yang
ke-10 ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zacchaeus adalah seseorang atau jiwa yang hilang, tetapi Yesus datang kepadanya, menemukan dia, dan dia bertemu dengan Kristus dengan luar biasa. Sehingga Yesus mengubah hidupnya menjadi seseorang yang suci, yang murni, yang baik, yang benar, yang dihargai oleh orang, dan dihargai oleh Yesus Kristus sendiri. Sebagai kesimpulan bagi kita, barang siapa mencari dan ingin bertemu dengan Yesus Kristus, mereka pasti akan menemukan dia. Saudaraku, kalau kita punya niat dalam diri kita, kita pasti bisa bertemu dengan Yesus selagi belum terlambat. Bertekunlah dan berusahalah meskipun banyak tantangan. Mungkin kita mendapatkan tantangan dari luar diri kita, dari orang lain, dari lingkungan kita, dari teman-teman kita, dari rekan sekerja kita. Jangan peduli. Maju terus, cari Tuhan, cari keselamatan yang telah disediakan oleh Yesus Kristus. Dan mungkin juga ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Jangan kita buat itu menjadi alasan untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, perhatikan dan lihatlah Yesus sedang memanggil namamu dengan benar dan penuh kasih karunia. Dia memanggil nama Anda satu persatu. Ya, ada sebuah lagu, dengar Yesus panggil. Mari kita dengarkan Yesus memanggil kita masing-masing dengan benar. Dia ingin kita masuk ke surga. Dia ingin mengubah kita. Dia ingin kita bersukacita bersama dengan Dia. Bagian yang keempat, buka hatimu dan terimalah panggilan Yesus. Dan buktikan bahwa Anda betul-betul bertobat. Dan jika Anda telah bertobat, jangan lagi pernah lengket dengan dosa dan hasil dosa. Dua hal itu sangat penting dalam pertobatan. Jangan lagi lengket dengan dosa dan hasil daripada dosa yang mungkin dilakukan selama ini. Yang terakhir, terimalah jaminan keselamatan dari Yesus Kristus bagimu dan bagi keluargamu. Sebab engkau adalah anak daripada Bapa Abraham. Itulah menjadi firman Tuhan yang kita renungkan dalam kehidupan kita. Semoga nama kita dipanggil oleh Yesus Kristus dengan benar. Dan mari kita izinkan Yesus mengubahkan hidup kita masing-masing. Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi Allah kami yang kudus, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan menjadi bagian hidup kami, mengubahkan hidup kami. Kami ingin hidup bersama dengan Kristus. Dan Yesus menyebut nama kami dengan benar. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom.